Pemahaman kita tentang bid'ah itu beda, tidak sama. Kami memahami bid'ah ada dua, ada bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Kalian juga memahami ada dua kan? Tapi bid'ah dunyawiyah dan bid'ah ya, itu yang kalian pahami. Ini sudah jelas berbeda, pemahamannya berbeda. Ya kalau mau saling menyalahkan tidak selesai. Sampai kiamat pun tidak selesai. Nah, kami NU tidak akan memaksakan pendapat kami NU kepada kalian, tapi kalian juga begitu. Jangan memaksakan pendapat kalian dipakai kami. Tidak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'duh. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, di sore hari ini kita jumpa lagi di channel kami TV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, sebelum melanjutkan konten ini, saya minta mohon maaf sebesar-besarnya karena banyak noise yang masuk ya, banyak mobil dan motor lewat. Ini karena saya posisi saya memang dekat dengan jalan raya. Pemirsa, kemarin saya mengupload sebuah video tentang ajakan saya untuk kepada saudara Salafi Wahabi agar menghentikan perbuatannya yang membid'ah-bid'ahkan orang Islam lainnya. Ini secara tidak langsung komentar-komentar dari saudara kita Salafi Wahabi secara tidak langsung itu menolak ajakan itu. Tidak masalah, karena saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tidak masalah, bukan siapa-siapa. Tidak masalah mereka menolak. Cuman begini, bagi saudaraku Salafi Wahabi, kita memang sama-sama beragama Islam. Kitab suci kita sama Al-Quran, hadisnya kita hadis Nabi Muhammad SAW sama, nabinya kita Nabi Muhammad SAW. Kiblat kita juga sama, yaitu di Ka'bah di Makatul Mukarramah sama. Rukun imannya sama, rukun Islamnya sama. Namun ada perbedaan. Perbedaannya apa? Pemahaman. Nah, pemahaman kita dengan Wahabi itu beda. Kita mempunyai ulama sendiri-sendiri. Ulama kita tentang fikih, tentang masalah ibadah, yang masalah fikih itu Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Itu mazhab yang dianut oleh umat Islam. Dan saya sendiri yaitu mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah alaihi. Kemudian orang Wahabi juga mempunyai imam. Itu imamnya itu ada Ibnu Taimiyah, ada Syekh Utsaimin, ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ada Syekh Shalih Fauzan dan lain-lainnya. Termasuk Syekh Ali Asy-Syaukani. Ya. Kita kan sudah mempunyai imam sendiri. Punya imam sendiri, punya mazhab sendiri, punya ya panutan sendiri. Nah, marilah kita ikuti pendapat imam kita sendiri-sendiri. Kita laksanakan perintah Allah, kita laksanakan syariat Islam dalam Al-Quran dan Al-Sunnah itu melalui pemahaman ulama kita masing-masing. Jadi kita ikuti pemahaman ulama kita masing-masing dan tak perlu saling menyalahkan. Karena selama ini yang menyalahkan iman amaliyah kita, kami NU, itu orang Wahabi, orang Salafi palsu ini, ya. Yaitu yang paling runcing masalahnya itu masalah bid'ah. Ketahuilah saudaraku Salafi Wahabi, ya. Pemahaman kita tentang bid'ah itu beda, tidak sama. Kami memahami bid'ah ada dua, ada bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Kalian juga memahami ada dua kan? Tapi bid'ah dunyawiyah dan bid'ah
Itu yang kalian pahami. Ini sudah jelas berbeda, pemahamannya berbeda. Ya kalau mau saling menyalahkan ya tidak selesai. Sampai kiamat pun tidak selesai. Nah, kami NU tidak akan memaksakan pendapat kami NU kepada kalian. Tapi kalian juga begitu. Jangan memaksakan pendapat kalian dipakai kami. Tidak mungkin, gitu. Tidak mungkin ketemu. Keyakinan saya berbeda dengan kalian. Kalau hanya kalian bid'ah, ya jangan dilakukan. Tapi jangan melarang kami untuk melakukan. Sebetulnya yang kalian tuduh bid'ah itu sebetulnya ada dalilnya. Cuman kalian menolak mentah-mentah. Contoh tahlilan. Tahlilan itu dalam di kami itu bukan tahlilan namanya. Yang dibahas di sana adalah ihda'us shawab, menghadiahkan pahala kepada orang yang meninggal dengan baca surat Al-Ikhlas, baca Fatihah, baca Al-Falaq, An-Nas, Yasin, istighfar, sholawat dan lain sebagainya. Itu dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Itu ihda'us shawab namanya. Itu sudah kita punya dalil. Kenapa masih kalian permasalahkan seperti itu loh? Itu kalian anggap bid'ah. Kalian anggap masuk neraka. Itu masalahnya. Maka berhentilah membid'ah-bid'ahkan. Karena kami NU itu tidak sembarangan melakukan amaliyah seperti itu. Itu dicontohkan oleh ulama-ulama kita, oleh ulama-ulama kami, dan ulama kami mempunyai dalilnya. Nah, kalian tidak setuju dengan dalil kami, ya tidak masalah. Yang penting jangan menyalah-nyalahkan. Yaitu tidak masalah kalian tidak menerima dalil kami, tidak masalah. Cuman jangan menyalah-nyalahkan. Tapi punya dalil, kalian punya dalil, silahkan masing-masing. Maulid, peringatan Maulid, itu menurut kalian tidak ada dalilnya, bid'ah, silahkan. Tidak masalah, kalian menolak, tidak masalah. Cuman jangan menyalahkan. Jangan anggap hanya kalian yang paling benar pendapatnya. Hanya kalian yang paling benar mengamalkan syariat Islam ini. Ingat sabda Nabi, alaikum bisawadil Allah. Kalian itu berpegang teguh, ikuti kelompok yang paling banyak. Sekarang kita lihat, yang paling banyak kalangan kita di Indonesia saja, yang paling banyak siapa? Sunnah wal Jamaah, NU. Nabi bersabda, la yajtani ummati ala dolalatin. Umatku tidak akan sepakat terhadap kesesatan. Nah, itu. Jadi, mari kita laksanakan syariat Islam ini sesuai dengan pemahaman ulama kita masing-masing. Tidak perlu saling menyalahkan. Masalah bid'ah, terus kalian dengan bersama itu beda. Memang beda. Beda pemahaman. Jangan dipaksakan. Pemahaman kalian jangan dipaksakan kepada kami. Kami tidak akan memaksakan pemahaman kepada kalian. Seperti itu. Itu ya. Cuma kalian saja ya yang tidak menolak mentah-mentah amaliyah yang kami yakini benarnya, karena kami sudah punya dalil. Masuk lagi contoh kunut subuh. Kunut subuh sunnah, kami punya dalilnya, dalil tidak hadis sahih. Cuman kalian menolak, kalian sembunyikan dalil itu. Tidak perlu sudah saya bacakan dalilnya, hadisnya karena punya banyak bertebaran. Pemirsa TV yang dirahmati Allah dan saudara-saudara salafi wahabi ya. Kalian tetap membid'ah-bid'ahkan amaliyah kami punya dalil ya. Mohon maaf kalau suatu saat kalian gulung tikar ya. Mohon maaf suatu saat kalian akan gulung tikar ya. Dan kami yang tetap di sini. Kami yang akan tetap berada di Indonesia dan kalian akan gulung tikar. Mohon maaf. Ingat-ingat pasti itu. Ya. Kalian akan gulung tikar. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau kasar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.